Boleh lihatin dulu ya. Mana nih? Yang kedua ya. Agnia Dinarti. Ananda Rizky Amalia. Anissa Nurlaini. Khadijah. Latifah Nisa Zahra. Aisyah Nur Rahmah Al-Wafi. Alan Aulia Ferdian. Olen. Hadir Ustaz. Alan. Hadir Ustaz. Maju lah. Maju Ustaz. Maju Ustaz. Aldila. Anissa. Anwar Maulana Rizki. Audi. Huyung Rahmatullah. Online ya. Huyung. Aina Anda? Maju lah. Gimana nih lihatnya nih? Taunya gimana nih? Gua ada respon. Elvi, Faiza, Fatihah, online juga ya. Fikriya Aulia Golib, Vina, Vina, online. Hadirah. Hifari Aska Rosadi, Hasbi, Hilma, Hadirah. Juliawan, Khairun Nisa, Maryam Aina Mabdiyah, Migdad, Muhammad Firdaus, Hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Khalil Albar, Muhammad Rifai, Muharik Ayas, Nabil, Nafrina Aulia, Nahla, Natsmi, izin, Risat, Salsabila, Sultan Gozi, Salis Abdon Abido, Wahyu Widianti, Agnia Dinarti. Oh, double ya? Ini kalau online nggak boleh jalan-jalan ya? Harus tetap di sini ya? Nggak bisa bolak-balik ya? Boleh nggak sih? Boleh ya? Ini berarti sudah ada di sini ya. Baik, selamat ketemu di mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang akan membantu kita dalam menulis artikel ilmiah, termasuk skripsi atau jurnal. Alhamdulillah mulai tahun ini di STEAM itu sudah boleh tidak menggunakan skripsi. Jadi bagi kalian yang misalnya mau memilih jurnal, itu sudah diperbolehkan. Apa bedanya skripsi dengan jurnal? Apa bedanya? Beda apa sama? Beda ya. Apa bedanya? Kalau persamaannya dulu, persamaannya berarti karya ilmiah, betul. Jadi jurnal yang bagus pun sebetulnya lebih bagus kalau diawali dengan kegiatan penelitian. Meskipun boleh literasi, pakai kajian pustaka boleh kalau jurnal.
Tapi kalau yang skripsi itu wajib pakai penelitian dulu. Nah, di dalam penelitian nanti ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Boleh nulis nggak nih? Nggak ada pulpennya ya? Oh. Nah, ini misalnya kita membedakan eh, pendekatannya dulu. Ini ada dua. Oh tadi wali dan wanti. Tadi udah kenalan ya, langsung. Apa bedanya wali dan wanti? Sudah pernah mendengar istilah wali dan wanti? Sudah ya? Beda atau sama? Beda. Apa bedanya? Tulisannya beda. Ya. Maksudnya gimana? Pengertiannya? Wali, wanti. Misalnya kita mau menuliskan tentang meja. Nih, meja. Kalau kita mau menuliskan meja dengan pendekatan wali dan wanti, itu nanti beda ini apa isinya. Kalau kita mau menuliskan meja dengan pendekatan wanti, apa yang mau kita tuliskan? Tentang apanya? Panjangnya, ukurannya, betul. Apa misalnya? Panjangnya, tingginya, beratnya, ya itu wanti. Jadi wanti adalah pendekatan penelitian yang lebih dominan kepada sesuatu yang bisa diukur, misalnya tingginya, panjangnya, luasnya, beratnya, volumenya, gitu. Kalau kita mau menuliskan meja dengan pendekatan kuali, ya, dengan kuali, apa yang kita tuliskan? Bahannya, apa lagi? Ya, strukturnya gimana maksudnya? Apa? Desainnya, apa lagi? Manfaatnya, tujuan dibuatnya, daya tahannya, kualitas kayunya, ya, itu semua adalah kualitatif. Jadi kalau kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang lebih mengedepankan tentang penjelasan, menguraikan sesuatu, itu, ya. Ini kuali dan kuanti. Ini nanti kita mulai yang pertama tadi ya. Yang kedua, hakikatnya, definisinya. Metodologi itu bisa diartikan cara, langkah, langkah atau tahapan. Ini metode ya. Kalau penelitian apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian itu adalah kegiatan apa? Kita peneliti itu mau ngapain sih? Ya, mengamati, kegiatan mengamati, apa lagi? Mengamati, mengumpulkan data, terus menganalisis,
sampai pada pengambilan keputusan atau kesimpulan. Jadi mata kuliah ini nantinya akan membantu kita semuanya di dalam melakukan kegiatan ini semua, untuk mengamati, terus mengumpulkan data, menganalisis, sampai mengambil sebuah kesimpulan. Kalau kita nanti kuantitatif, maka kesimpulannya dengan pengujian. Nanti salah satunya ini. Kalau nanti kita sampai ke penguji data kuantitatif. Jadi kuantitatif itu membuktikan, punya data dibuktikan dengan sebuah perhitungan, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu dia menjelaskan suatu keadaan. Misalnya kalau kita datang ke sebuah sekolah, ke pondok, ke mahat, atau ke tempat yang mau kita teliti, kalau kita menulis dengan pendekatan kualitatif, maka yang kita tuliskan misalnya analisis kesulitan bahasa Arab di mana, misalnya di MTS Al-Mu'min, maka kita menjelaskan bentuk-bentuk kesulitannya, penyebabnya, terus bagaimana mengatasinya. Itu kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, kita mengusulkan sesuatu, kemudian kita ambil data, kita hitung, dibuktikan. Contoh kalau kuantitatif misalnya kesulitan maharoh kalam di lingkungan pondok pesantren Al-Mu'min. Kalau kita melakukan kuantitatif, maka kita harus mengusulkan salah satu metode. Misalnya kalau kakak kelas yang dulu menggunakan metode apa misalnya, metode ini boleh kita menciptakan. Kalau kita punya temuan metode, boleh. Misalnya kita kasih nama metode siapa ini? Ya, Anwari. Implementasi metode Anwari untuk mengatasi kesulitan berbahasa di lingkungan pondok pesantren Al-Mu'min. Karena kita dari awal merancang kegiatannya, kemudian melaksanakan, diambil nilainya. Ternyata nilainya lebih tinggi, lebih meningkat. Maka metode yang kita temukan itu bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, kita tadi cukup menggambarkan bagaimana kesulitannya, apa yang menjadi penyebab-penyebabnya, itu kuali dan kuanti. Ini ya. Selanjutnya, nah ini kita sudah ya tadi ya, sudah saya singgung nih, metode, terus pengertian gitu ya, sudah ya. Nah, terus selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada yang digunakan untuk yang sifatnya teoritis, ada yang sifatnya praktis, eksploratif, verifikatif, dan pengembangan. Teoritis itu artinya kita melakukan penelitian untuk menemukan teori baru. Tadi contohnya, kalau ada kesulitan maharoh kalam, maka diselesaikan dengan metode apa nih? Nah, ini kita melakukan penelitian karena kita menemukan teori yang baru. Di mana teorinya itu kita menciptakan metodenya. Boleh menciptakan metodenya, boleh menciptakan alat peraganya. Di beberapa tahun yang lalu juga pernah ada kakak kelas kita itu dia pakai media
kemudian media ini dibuat aplikasi, dimasukkan ke HP. Sehingga nanti ketika dia menggunakan HP, aplikasi itu bisa digunakan untuk meningkatkan maharah kalam. Nah, ini juga boleh. Jadi temuan-temuan terkait pengembangan teori dalam menyelesaikan masalah, khususnya di dalam pengembangan bahasa Arab. Ini salah satu adalah sifatnya penelitian teoritis, gitu. Kalau yang praktis ini biasanya penelitian yang eksperimental, eksperimen. Misalnya kita kalau di dunia saintis itu ya, melakukan uji coba, trial. Kita di kelas dibuat dua kelompok, misalnya kelompok A, kelompok B, kemudian kita bedakan yang kelas A pakai, misalnya kita mau meneliti mana metode yang lebih efektif di dalam meningkatkan tahfidzul Qur'annya. Ada dua metode misalnya ya, ini yang praktis. Misalnya kalau saat ini ada metode UMI ya, pernah dengar metode UMI? Nah ya, kita ingin melihat apakah metode UMI ini lebih bagus dalam meningkatkan hafalan bagi anak-anak kita dibandingkan kelas dibuat dua kelas nih, untuk dua kelompok A dan B. Nah, misalnya ini yang Ikhwan kan nggak mau kalah nih, ada metode UMI, dia mau menciptakan metode ABI. Nanti kelas A pakai metode ABI, kelas B pakai metode UMI. Nah, nanti langsung dipraktekkan. Nanti dilihat, kemudian setelah waktunya berapa lama tuh, misalnya 3 bulan, setelah 3 bulan dilihat capaiannya mana yang lebih bagus. Jadi ini sifatnya praktis, langsung diuji cobakan. Kalau eksploratif, apa nih eksploratif artinya? Eksplor itu artinya apa? Menjelajahi. Berarti kalau penelitian itu eksploratif, apa nih artinya? Penelitian yang berusaha apa? Ya, coba boleh dipakai HP kita diskusi ya. Salah satunya pakai media HP. Apa? Eksploratif apa? Penyelidikan. Yang lebih ada lagi? Penggalian sesuatu yang belum diketahui. Apa itu sesuatu itu? Ya, ya. Nah, jadi eksploratif ini lebih cenderung yang kualitatif tadi. Eksploratif itu berarti cenderung yang kualitatif tadi ya. Misalnya kita ingin mengetahui apa saja yang menyebabkan kesulitan maharah kalam di lingkungan pondok pesantren Al-Mu'min. Itu digali semua itu, dieksplor, digali. Supaya kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Itu eksploratif. Eksploratif. Penelitian eksploratif. Ya, itu. Jadi kita ingin meneliti dengan lebih mendalam, mulai
mengidentifikasi masalahnya, terus menemukan idenya, sampai kita bisa mengatasi. Kalau tadi misalnya salah satunya adalah kesulitannya, sampai kita bisa juga menentukan apa yang menjadi solusinya. Itu. Ini eksploratif. Yang keempat, penelitian verifikatif. Apa itu maksudnya itu? Apa kata kuncinya? Satu kata kunci apa? Menguji ya. Verifikasi. Kalau kita melakukan verifikasi berarti harus ada pengujian ya. Jadi kata kuncinya adalah pengujian. Nah, kalau verifikatif karena ada kata pengujian, nama lain pengujian itu pembuktian, maka penelitian verifikatif ini termasuk penelitian apa? Apa? Kuali atau kuanti? Ya? Apa? Kuanti atau kuali? Kuali atau kuanti? Kalau kalau diganti-ganti. Ya, kalau anak-anak tuh pilih ayam mau bebek, bebek, bebek mau ayam, ayam. Ikut yang belakang. Kuanti, betul. Karena salah satu tanda kuanti jika ada pembuktian, melakukan pengujian, diuji. Ini bedanya kuali dan kuanti itu gitu. Kalau kuali itu menjelaskan, menggambarkan, ya. Kalau kuanti itu menguji, membuktikan. Nih. Ini. Kemudian apa lagi tuh? Yang kelima apa itu? Penelitian, pengembangan. Kalau dalam istilah asingnya itu research and development. Ini banyak dilakukan kalau bagi yang studi pasca biasanya, R&D, research and development. Selesai diteliti, dikembangkan. Apa maksudnya? Pengembangan itu. Menghasilkan produk baru. Misalnya salah satunya yang pernah dilakukan di STEAM, ada mahasiswa yang melakukan penelitian pengembangan kurikulum. Penelitian pengembangan kurikulum di Pondok Royhatul Jannah. Namanya, aduh lupa, kurikulum apa tuh di sana tuh. Kebetulan saya pembimbingnya, kakak kelas 2 tahun yang ini sudah diwisuda. Namanya Khairunisa juga. Ini Khairunisa banyak ya. Beliau meneliti di situ, mengembangkan kurikulum, aduh, TMQ, TMQ, TMQ itu apa nih singkatannya ya? Masih ada nggak di sini? Masih nggak bawa laptop ya. Ini kalau di sini cuma pakainya yang ada di sini ya. Kalau saya pakai laptop bisa buka-buka yang lain. Sangat terbatas nih. Kurikulum tarbiyatul mu'alimin wa ya. Lil Quran apa begitu. Itu jadi di situ mahasiswa ini bersama dengan asatidah yang ada di sana itu mengembangkan sebuah kurikulum di mana kurikulumnya ini mampu meningkatkan 5 aspek dalam mahat. Mampu menghafalkan Quran, tapi sekaligus memahami maknanya, kemudian familiar dalam pengembangan bahasa Arab di pondok, terus juga adab, apa satu lagi itu. Jadi kurikulum ini didesain
di mana setiap mata pelajaran itu diintegrasikan kelima hal ini. Jadi mengajarkan adab, mengajarkan tahfiz, mengajarkan tafsir, tadabbur, itu kurikulumnya ini. Nah, kemudian diteliti, dikembangkan sampai menghasilkan sebuah pengembangan kurikulum yang dilaksanakan di Pondok Royhatul Jannah, Roja. Ada yang pernah tahu nggak pondoknya? Royhatul Jannah, ada yang tahu? Royhatul Jannah tempatnya nggak jauh di STIM, tempatnya di desanya namanya Desa Brumbung, Cuplek, Pasar Cuplek. Ada yang tahu nggak? Ini kalian dari mana sih datangnya? Jauh-jauh ya? Luar Jawa? Solo, Solo sekitarnya? Ya? Kendal? Oh, Kendal ya. Ini di sini banyak pondok pesantren, salah satunya Royhatul Jannah, itu pondok yang afiliasinya dengan Hidayatullah. Ada yang Ikhwan itu di Mojosongo, yang Royhatul Jannah itu yang khusus akwat, tempatnya di Rumbung, Desa Cuplek, Sukoharjo. Nah, itu salah satunya mahasiswi kita meneliti di sana, melakukan penelitian pengembangan. Nah, ini semua adalah pilihan kita. Kita mau menemukan teori baru, berarti sifatnya teoritis, atau kita mau praktis mengambil metode yang sudah ada, terus kita teliti, misalnya metode UMI atau metode diskusi atau metode apa yang sudah ada, kita teliti, atau media yang sudah ada, dan media apa gitu, terus diteliti, ini mampu nggak meningkatkan apa yang mau kita teliti itu praktis. Kalau eksploratif ini biasanya kualitatif, kita menggambarkan keadaan yang mau kita teliti. Kalau verifikatif tadi membuktikan, berarti kuantitatif, kita mengusulkan satu teori boleh, metode boleh, alat peraga boleh, kemudian diuji, dibuktikan. Kalau yang pengembangan berarti kita nanti mengembangkan sebuah boleh kurikulum, boleh soal, boleh satuan kegiatan di sekolah, di mana nanti setelah itu jadi, ini kita bakukan menjadi sebuah kurikulum, menjadi sebuah alat, menjadi sebuah metode yang akan digunakan di sekolah itu. Ini ya. Ini tujuannya. Kegunaannya ada yang sifatnya penelitian murni, terapan, tindakan, kebijakan, evaluasi. Kalau murni ini artinya penelitian yang murni untuk kegiatan ilmiah. Misalnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah di tempat yang mau kita teliti, ini artinya penelitian murni. Kalau penelitian terapan itu apa nih kalau terapan? Ayo silahkan di ini lagi. Ananda Rizky Amalia. Apa kira-kira yang dimaksud terapan itu gimana? Apa? Latifah? 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 Apa Latifah? Apa yang dimaksud terapan itu? Ayo kita diskusi, nggak apa-apa. Satu kata boleh, nanti saling dilengkapi yang lain. Hah? Untuk memecahkan masalah. Ya. Jadi penelitian ini kegunaannya dilaksanakan untuk memecahkan masalah. Ya, coba apalagi ada yang lain? Kalau online gimana nih online? Saya mau ngecek online gimana ini? Halo, assalamualaikum. Yang online gimana? Ada yang mau disampaikan nih? Alan Aulia Ferdian, Buyung Rahmatullah. Ya, Ustaz. Ya, silakan disampaikan pendapatnya. Tadi bisa mengikuti ya?
Bisa Ustaz. Bisa ya? Ini ada pertanyaan diskusi nih. Kita sampai pada penelitian terapan. Apa yang dimaksud dengan kegunaan penelitian, di mana ini masuk dalam jenis penelitian terapan? Silakan. Firdaus, Mojud, apa tadi ya? Buyung ya? Buyung Rahmatullah? Oh, Alan Aulia, ya, silakan Alan, sampaikan pendapatmu. Kita semuanya mendengarkan nih. Silakan Alan. Kok masih tutup? Ya, silakan Alan. Mengingatkan penelitian Ya, terapan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada solusi praktis solusi eh, praktis. untuk masalah nyata seperti dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Oke, jadi Menurut satu, kami seperti itu. ada masalah ya, betul ya? Ya, Jadi Ustaz. kalau kita masuk kepada penelitian terapan, itu artinya bahwa penelitian kita itu berbasis masalah, ya, berbasis masalah. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini termasuk jenisnya terapan. Apa contohnya? Bagaimana contohnya? Ini contoh kalau yang umum misalnya ya, contoh yang umum. Saya contoh kasih matematika ada apa ya? Boleh nggak? Nanti lain waktu kita akan, saya dulu pernah meneliti, karena saya dulu guru matematika ya. Nah, saat ini masih matematika juga ya. Saya waktu itu matematika ini anak-anak kan kesulitan memahami tentang operasi bentuk aljabar itu. Misalnya ada 2x tambah 3y tambah 5 min x plus 3y min 2 itu kan sulit anak-anak itu. Nah, terus saya mencoba meneliti agar anak-anak ini lebih paham tentang bentuk aljabar itu. Nah, terus saya membuat metode namanya Dismatika. Itu singkatan ekspedisi matematika. Dulu waktu saya jadi guru SMP tahun 2009-2010 itu ada tayangan di televisi itu yang acaranya itu ekspedisi alam gaib. Ini kalian kelahiran tahun berapa ini? 94 ya? 90 2009 dan 10 sudah ada ya? Sudah. Usia-usia TK ya. Dulu ada tontonan tuh ekspedisi alam gaib itu rame itu anak-anak itu dibawa ke sekolah itu. Tontonan yang paling pengen dilihat tuh. Jadi datang ke tempat yang paling apa? Angker itu, terus kemudian ada kameramen, terus dia ini apa? Seolah-olah bisa di-shoot situasi alam gaib itu. Di sekolah rame itu. Nah, itu situasi itu saya bawa ke kelas. Situasi itu saya bawa ke kelas, kemudian tapi saya ganti ekspedisi, bukan ekspedisi alam gaib, ekspedisi matematik. Nah, ekspedisi itu saya melakukan 3 ekspedisi: eksplorasi, diskusi, dan presentasi. Jadi saat saya di kelas, kita melakukan anak-anak eksplorasi, habis itu diskusi, habis itu presentasi. Kita bentuk-bentuk kelompok tuh. Nah, anak kelompok melakukan eksplorasi, dia belajar mandiri, kemudian dia diskusi, dan dia presentasi. Nah, alhamdulillah pelaksanaan
di video, pelaksananya di video, kemudian hasil videonya kami kirimkan ke Jakarta, diikutkan dalam lomba kreativitas guru dalam mengajar di kelas. Namanya Kreanova, kreativitas guru dalam pembelajaran di kelas. Alhamdulillah, termasuk yang jadi nominasi, waktu itu kita dipanggil, ada berapa ya, 8 ya, ada 8 nominasi, termasuk saya, waktu itu guru matematika di SMP, waktu itu presidennya Pak SBY ya. Nah, saya datang ke Jakarta, terus dipanggil, setelah 3 hari kita di karantina, terus diwawancara itu ya, presentasi videonya, diwawancara dengan tim penilai. Terus ya itu waktu itu kemudian kita diumumkan tuh, diumumkan langsung sama Pak SBY, sama waktu itu Menteri Pendidikannya Pak Bambang Sudibyo. Alhamdulillah saya juara 1 waktu itu, juara 1 SMP. Hadiahnya 20 juta waktu itu. Masya Allah, alhamdulillah. Uang paling banyak yang saya terima waktu itu. Belum pernah dapat uang segitu. Dan sama Pak SBY itu, sama dengan beliau mengundang Bu Muslimah. Bu Muslimah ini pemeran utama, tokoh masih hidup, film Laskar Pelangi. Ada pernah dengar nggak Laskar Pelangi? Kalau bukunya tulisannya Andrea Hirata. Tapi lebih menarik bukunya sama filmnya kayaknya. Kalau saya baca buku itu terbawa banget emosinya. Kalau filmnya kadang-kadang sulit mencerna dan menggambarkan situasi di buku. Itu kisah nyata. Ibu Muslimah itu, pernah ada yang baca nggak? Gimana ceritanya? Nah, oh nonton filmnya. Beliau tinggal di mana, Bu Muslimah itu? Di mana? Di Bangka Belitung ya. Beliau tinggal di Bangka Belitung. Beliau mengajar di sekolah Muhammadiyah. Sekolahnya sudah reot itu, sudah tua. Tapi ada 7 anak. Dan 7 anak ini oleh Bu Muslimah ini semua jadi. Maka dikasih nama Laskar Pelangi. Masing-masing 7 ini menjadi orang yang hebat. Jadi di Bangka Belitung itu orang tuanya pada sibuk cari ikan, nelayan, anak-anaknya belajar apa adanya gitu ya. Ada salah satu yang sampai bisa kuliah ke Prancis. Nah, itu yang mengabadikan perjuangan Bu Muslimah ini. Nah, beliau diundang Pak SBY sama dengan kami, dan 8 orang itu ada yang juara 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, dapat hadiah 20 juta. Lihat film Laskar Pelangi bersama dengan beliau langsung. Terus di samping itu dapat tiket gratis jalan-jalan ke Australia. Iya, tahun itu selama 2 pekan di Australia. Terus pulangnya dapat SK mendapat sertifikasi. Wah, jadi waktu itu sertifikasi harus ikut seminar, ikut mengumpulkan portofolio, ini nggak ikut apa-apa, langsung dapat sertifikat, dapat sertifikasi. Nah, ini artinya apa? Saya ingin mengajak kepada antum semua, kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, ternyata bukan hanya sekedar kita menyelesaikan tugas kita. Tadi itu niatnya hanya ngajar di kelas, supaya anak-anak lebih mudeng gitu kan. Ada lomba, coba-coba yuk ikut. Nah, kita ikutkan, teman-teman gitu. Nah, nanti saya yakin antum semua yang ada di sini, nanti kalau misalnya membuat karya tulis, membuat jurnal penelitian, atau skripsi, ketika niatnya itu benar-benar sungguh-sungguh ya, tidak hanya sekedar artinya sekedar asal-asalan buat, itu pasti insya Allah akan ada hasil yang baik. Itu ya. Begitu untuk pertemuan kita perdana ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau review dulu. Bisa dipahami enggak? Bisa ya? Kita ngulangi dulu yang metode penelitian. Berarti kalau begitu yang dimaksud dengan metode penelitian itu apa? Ditinjau dari 2 kata, metode dan penelitian. Ada yang mau menyampaikan? Apa yang dimaksud dengan metode penelitian? Dengan menggabungkan metode itu apa, penelitian itu apa? Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Anissa siapa? Hah? Mahmuda. Nomor 9 ya. Saya lihat.
Sehingga ya, bisa diulangi. Satu dari ikhwan, saya pilih. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 4. Tanggal di mana anak saya nikah siang ini. Nanti jam 4 mau doanya ya, anak saya nikah ini hari ini. Bulan 10. Wah, bulan 10-nya aja ya. Anwar Maulana Rizky ini. Diulangi Anwar. Ya, ayo. Gimana Mas? Metode penelitian adalah bukan langsung pengertiannya. Langsung pengertian. Ya, terus. Apa? Ada yang bisa bantu? Hasbi. Hasbi mana Hasbi? Ayo silakan Hasbi. Metode penelitian itu Hmm? cara Hmm? Hmm? cara kita mengulik data, Hmm? mengolahnya Hmm? untuk meneliti sesuatu Sampai kita mengambil. kesimpulan. Iya, betul. Terus terima kasih. Nah, oleh karena itu besok nanti kita akan bisa menggambarkan langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini adalah langkah-langkah pada sebuah kegiatan penelitian. Besok insya Allah pekan ini akan kita sampaikan bagaimana kita menemukan masalah, melakukan kegiatan kajian pustaka, membuat kerangka berpikir, hipotesis, sampai menguji hipotesis dan sampai pada sebuah kesimpulan dan keputusan. Sampai bertemu kembali di bulan depan ya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang tidak berkenan dan belum dipahami, nanti insya Allah bisa ditanyakan kembali di pertemuan yang akan datang. Kita tutup pertemuan siang hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.